Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Permesi Utami dengan pembelajaran perbankan dasar di kelas 10 AKL. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi rekening giro. Dalam pencatatan transaksi rekening giro yang akan kita pelajari, yang pertama ada pembukaan rekening giro, yang kedua transaksi penarikan giro, yang ketiga mutasi dalam rekening giro. Yang pertama ada pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah simpanan giro dapat membuka rekening giro apabila memenuhi syarat dan ketentuannya. Dan bisa langsung dilihat contoh studi kasus yang pertama untuk pembukaan rekening giro. Pada tanggal 8 Februari 2018, Bank Mandiri Pemuda Semarang menerima setoran tunai dari Novita sebesar 200 juta rupiah sebagai setoran pertama untuk rekening gironya. Biaya penerbitan buku, cek dan lain-lain sebesar 400.000 rupiah dibayar tunai. Transaksi di atas dicatat oleh Bank Mandiri Pemuda Semarang dengan jurnal sebagai berikut. Jadi bisa kalian lihat ya, ini bentuk jurnalnya. Dan di bagian kolom kas itu jumlah biayanya ditambah ya, 200 juta rupiah ditambah 400.000 rupiah dan diletakkan di kolom debit. Kalau yang biaya giro rekening Novita itu sebesar 200 juta rupiah diletakkan pada kolom kredit. Beserta barang cetakannya pun yang sebesar 400.000 rupiah itu diberikan atau diletakkan pada kolom kredit. Bisa dilihat contoh kasus pada pembukaan rekening giro. Bisa dilihat contoh studi kasus yang kedua. Pada tanggal 11 Februari 2018, Novita menyetorkan cek Bank Mandiri Pemuda Semarang sebesar 40 juta rupiah yang jatuh tempo pada 11 Februari 2018. Untuk keuntungan rekening gironya, transaksi di atas dicatat oleh Bank Mandiri Pemuda Semarang dengan jurnal sebagai berikut. Jadi kalian bisa lihat ya tabel jurnal yang ada di contoh studi kasus yang kedua ini. Dan yang kedua ada transaksi penarikan giro. Jadi di transaksi ini adalah berupa simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan saldo dana tersedia masih memenuhi syarat. Dan pada contoh studi kasus transaksi penarikan giro bisa dilihat contoh studi kasus 3. Pada tanggal 15 Februari 2018, Novita pemegang rekening giro pada Bank Mandiri Pemuda Semarang menarik cek sebesar 30 juta rupiah. Untuk dicairkan transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Jadi kalian bisa lihat tabel penarikan pada transaksi penarikan giro ini ya. Untuk contoh studi kasus yang kedua pada transaksi penarikan giro bisa diperhatikan pada tanggal 17 Februari 2018, Novita nasabah Bank Mandiri Pemuda Semarang mengeluarkan cek sebesar 20 juta rupiah yang jatuh tempo pada 17 Februari 2018 untuk membayar utangnya kepada PT Indofood. Cek tersebut disetor pada Bank Danamon Bangkong Semarang untuk keuntungan rekening giro PT Indofood. Catatan yang harus dibuat oleh Bank Mandiri pada tanggal 17 Februari 2018 sebagai berikut. Bisa dilihat ya tabel jurnal yang harus dicatat pada atau oleh Bank Mandiri ini. Yang ketiga ada mutasi dalam rekening giro. Biasanya dalam kolom atau jurnal mutasi rekening giro itu berisi dari transaksi pembukaan giro dan penarikan giro. Bisa diperhatikan ya. Jadi kita tandainya itu kalau dalam soal ada kata-kata setor, menyetorkan, itu bisa kita simpan nominalnya dalam kolom kredit. Kalau misalkan dalam soal kita ketemu ada kata tarik atau penarikan, itu pasti kita simpan nominalnya dalam kolom debit. Perhatikan ya, dalam 8 Februari itu ada setor tunai keterangannya
kita simpan nominal 200 juta rupiahnya di kolom kredit dan saldonya sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 11 Februari juga keterangannya setor clearing diletakkan sejumlah 40 juta rupiah pada kolom kredit. Itu 200 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah menjadi saldo akhirnya 240 juta rupiah. Pada tanggal 15 Februari melakukan tarik tunai Novita pada kolom debit sebesar 30 juta rupiah. Saldo akhirnya 240 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah sebesar saldo akhirnya 210 juta rupiah. Pada tanggal 17 Februari, Novita melakukan tarik clearing lagi sebesar 20 juta rupiah diletakkan pada kolom debit. Jadi saldo akhir 210.000 rupiah itu dikurangi 20 juta rupiah menjadi 190 juta rupiah. Itu ada kesalahan penulisan. Oke, dalam materi pencatatan transaksi rekening giro cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi pada penghitungan administrasi dan jasa giro. Terima kasih.